saya Chandra Septiawati, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal non-tesis saya yang berjudul Perencanaan Kampanye Kekerasan Bukan Cinta untuk meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya kekerasan dalam pacaran. Hal pertama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai pengertian dari KDP. KDP atau kekerasan dalam pacaran menurut Mufot dan Giordano adalah semua tindak kekerasan baik secara fisik, emosi, ataupun seksual yang terjadi pada masa berpacaran. Termasuk di dalamnya mengatur ataupun mengontrol tingkah laku pasangan. Rifka Anissa membagi KDP ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik dilakukan dengan cara menyerang fisik pasangan seperti mencubit, menjambak, ataupun menampar. Yang kedua adalah kekerasan psikis, di mana kekerasan ini dilakukan dengan cara menyakiti mental pasangan seperti memberi tuduhan atau memberikan ancaman. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dilakukan dengan cara memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual ataupun memberi komentar-komentar yang merujuk pada konten pornografi. Dan yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ini dilakukan dengan cara membatasi ruang gerak finansial pasangan seperti pemerasan atau melarang pasangan membeli suatu hal dengan alasan yang tidak masuk akal. Sapitri membagi dampak KDP menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah dampak psikologis. Contohnya adalah anxiety, stres, trauma, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua adalah dampak psikis. Contohnya lebam, luka, hingga patah tulang. Yang ketiga dampak sosial. Biasanya korban KDP cenderung diisolasi oleh sang pelaku sehingga setelah hubungan itu berakhir, korban tidak memiliki teman lain. Yang terakhir adalah dampak seksual. Korban KDP berpeluang mengalami kehamilan di luar nikah ataupun tertular penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS dan juga mengalami ketakutan untuk berhubungan dengan orang lain. Selain dampak-dampak yang telah disebutkan tadi, Becker et al. Juga menyatakan bahwa korban KDP berpeluang besar untuk mengalami NSSI atau non-suicidal self-injury. Korban KDP berpeluang besar melakukan cutting ataupun tindakan-tindakan lain seperti membakar diri, meninju tembok untuk menyakiti dirinya tanpa ada keinginan untuk mengakhiri hidup yang sebenarnya. Lalu, WHO menyatakan korban KDP berpeluang 1,5 kali lebih besar tertular penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS daripada orang yang tidak mengalami tindak kekerasan. Mengapa isu ini penting untuk dibahas? Yang pertama adalah karena tingginya angka KDP dan ruang lingkupnya yang semakin melebar, dan yang kedua adalah karena ada banyak dampak negatif yang akan diterima oleh korban, namun hanya sedikit orang yang peduli. Terbukti dari sedikitnya komunitas yang mengangkat masalah ini, berbeda dengan permasalahan KDRT, di mana permasalahan tersebut telah dilindungi oleh undang-undang dan ada banyak komunitas yang memperjuangkan hak dari korban-korban KDRT. Oleh karena itu, saya merasa isu ini penting untuk dibahas. Untuk siapa perencanaan karya ini dibuat? Perencanaan karya ini dibuat untuk Rupa Kreatif. Rupa Kreatif adalah sebuah production house yang beroperasi di Jakarta, di mana Rupa Kreatif ini awalnya hanya menawarkan jasa rental studio untuk kepentingan foto dan video saja. Namun saat ini mereka telah membuka banyak layanan baru seperti jasa fotografi, jasa pembuatan video, dan juga jasa pembuatan buku tahunan. Mengapa memilih Rupa? Saya memilih Rupa karena walau perusahaan ini baru berdiri sejak September 2017, namun perusahaan ini telah banyak menunjukkan kemajuan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, awalnya mereka hanya menyewakan studio foto saja, namun sekarang mereka sudah membuka banyak layanan baru. Selain itu, sejak awal berdiri, Rupa tidak pernah menggunakan influencer untuk menaikkan namanya. Namun mereka berhasil mendapatkan 4.778 orang followers pada akun Instagram utama mereka dan 6.754 orang followers pada akun Instagram kedua mereka. Para followers mereka ini mengetahui Rupa dari word of mouth yang dilakukan oleh klien-klien yang pernah datang ke Rupa. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir ini juga Rupa berhasil bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, contohnya seperti Gramedia, Mustang FM, dan juga Junior Records. Dengan KDP, perencanaan karya ini dibuat sebagai salah satu strategi PR dari Rupa Kreatif. Dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis saat ini, tentu Rupa memerlukan value lebih untuk menarik target publiknya. Target publik utama dari Rupa ialah remaja, dan permasalahan yang saat ini dekat dengan remaja dan banyak menyerang remaja ialah kekerasan dalam pacaran.
Oleh karena itu, saya membuat sebuah perencanaan kampanye yang mengangkat isu kekerasan dalam pacaran untuk membantu menanggulangi tingginya angka KDP di Indonesia dan juga menjadi salah satu value lebih untuk Rupa agar para target publiknya tahu bahwa Rupa tidak hanya mementingkan profit tetapi juga concern akan masalah yang dihadapi. Kampanye ini akan dilakukan menggunakan film dan juga media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran informasi. Mengapa saya memilih dua hal ini? Karena pada penelitian-penelitian serta karya-karya sebelumnya, dua hal ini terbukti efektif untuk dilakukan. Seperti contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Song et al. Di Korea Selatan. Pada saat itu ada sebuah kampanye berbentuk video yang dilaksanakan. Fokus dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat yang ingin bunuh diri agar masyarakat tersebut mau meminta pertolongan. Dan terbukti pada saat kampanye berlangsung ada peningkatan volume penelpon pengaduan bunuh diri di Korea Selatan. Terdapat PSA atau iklan layanan masyarakat berbentuk video yang terbukti efektif membantu mengubah sikap masyarakat. Seperti PSA yang tayang di Amerika dengan judul We Can Learn a Lot from a Dummy. Sejak PSA ini tayang, jumlah penggunaan sabuk pengaman di Amerika meningkat. Dari yang awalnya hanya sebesar 14%, naik menjadi 80%. Kenaikan ini menyelamatkan 260.000 nyawa dan juga uang sebesar USD 3,2 miliar. PSA kedua yang juga sukses berjudul People Start a Pollution, People Can Stop. PSA ini tercatat membantu mengurangi sampah sebanyak 88% di 300 komunitas yang tersebar di 38 negara. Lalu ada Eva Stories, sebuah proyek film yang bercerita tentang tragedi Holocaust. Holocaust adalah pembantaian besar-besaran terhadap penganut Yahudi Eropa yang dilakukan oleh Jerman Nazi pada masa Perang Dunia II. Tidak seperti proyek film pada umumnya, proyek film ini menggunakan media sosial Instagram sebagai tempat penayangan. Dalam 24 jam, Eva Stories telah ditonton sebanyak 120 juta kali. Hanya 3 juta dari 100 juta penonton pertama yang berasal dari Israel. Hal ini membuktikan bahwa proyek ini berhasil meraih perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Berdasar pada hal-hal tersebut, maka saya memutuskan untuk menggunakan film dan juga media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran informasi. Rumusan masalah dari perencanaan ini adalah bagaimana caranya membuat sebuah kampanye dengan media penyebaran informasi berupa film yang dapat membantu meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya kekerasan dalam pacaran sebesar 25% dalam waktu 6 bulan. Tujuan perencanaan adalah berdasar pada masalah perencanaan, maka tujuan dari perencanaan ini adalah sebagai strategi PR dari Rupa Kreatif untuk membantu meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya kekerasan dalam pacaran sebesar 25% dalam waktu 6 bulan. Lalu ada manfaat perencanaan terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah manfaat akademis. Diharapkan perencanaan karya ini dapat membantu menambah ilmu khususnya di bidang PR ataupun komunikasi dan dapat menjadi acuan untuk kegiatan-kegiatan sejenis. Manfaat praktis diharapkan perencanaan karya ini dapat menjadi acuan untuk organisasi atau perusahaan agar bisa diimplementasikan dan membantu menanggulangi angka KDP di Indonesia. Konsep dan teori yang digunakan. Yang pertama ada public relation. Cutlip et al. Mengartikan PR sebagai salah satu fungsi manajemen yang bertugas mengidentifikasi, membangun, dan juga memelihara hubungan yang saling menguntungkan untuk suatu organisasi ataupun perusahaan dengan target publik, dan hal inilah yang menjadi penentu kegagalan atau keberhasilan dari organisasi tersebut. Pada perencanaan karya ini, organisasi yang dimaksud ialah Rupa Kreatif. Yang kedua ada kampanye. Rogers and Story mengartikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dengan suatu tujuan tertentu yang menciptakan suatu akibat yang berkelanjutan terhadap suatu target dan dijalankan dalam satu jangka waktu tertentu. Pada perencanaan karya ini, yang menjadi target ialah remaja dan kampanye akan berlangsung selama 6 bulan. Yang ketiga ada komunikasi persuasif. Verloop mengartikan komunikasi persuasif adalah upaya untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku individu ataupun kelompok melalui suatu pesan. Yang terakhir ada teori identifikasi. Teori ini diperkenalkan oleh Kenneth Berg.
Berg membagi identifikasi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi material, berasal dari barang, kepemilikan, ataupun harta benda, seperti saat memiliki mobil yang sama atau selera berpakaian yang sama. Yang kedua adalah identifikasi idealistik, hasil dari gagasan, perasaan, atau nilai-nilai yang dibagi bersama, seperti contohnya bergabung dalam satu partai politik yang sama. Dan yang terakhir adalah identifikasi formal, hasil dari pengaturan bentuk organisasi di mana kedua belah pihak saling berpartisipasi. Pada perencanaan karya ini, saya menggunakan 6-point PR Planning Model milik Frank Jeffkins. Jeffkins membaginya ke dalam 6 langkah. Langkah yang pertama adalah Situation Analysis. Menurut Jeffkins, ini adalah langkah yang terpenting karena tidak mungkin kita membuat sebuah perencanaan PR tanpa kita mengetahui situasi kita yang terkini. Hal itu karena PR berfungsi sebagai mata dan telinga dari sebuah perusahaan, bukan hanya alat untuk menyelesaikan suatu kepentingan bisnis saja. Jeffkins menyebutkan ada 7 metode yang bisa digunakan untuk menganalisa situasi. Salah satunya adalah marketing research. Marketing research yang dimaksud Jeffkins adalah adanya sampel yang mewakili publik yang telah ditanyai beberapa pertanyaan dengan jawaban yang sederhana. Contohnya seperti ya, tidak, atau tidak tahu. Langkah kedua adalah defining objectives. Dalam menentukan sebuah objectives, Jeffkins menegaskan bahwa kita harus menggunakan metode SMART. Pada tahap ini, seorang staf PR harus bisa menentukan prioritas, karena jika ada banyak prioritas yang harus dicapai pada satu waktu, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Langkah ketiga adalah defining public. Jeffkins membagi publiknya ke dalam 8 jenis, dan pada perencanaan kampanye ini ada 3 jenis publik yang akan berhubungan langsung dengan perencanaan kampanye yang dibuat. Yang pertama adalah the community. The community adalah komunitas-komunitas yang peduli akan isu yang diangkat. Pada perencanaan karya ini, komunitasnya adalah yang pertama komunitas Help Nona, komunitas Cinta Setara, LBH Apik, dan juga Calm. Yang kedua adalah customer. Customer yang dimaksud di sini ialah klien dan juga calon klien dari Rupa Kreatif. Lalu yang ketiga opinion leader dan former. Opinion leader ini bisa siapa saja, namun dalam perencanaan karya ini ia adalah psikolog, korban, lembaga bantuan hukum, dan juga influencer yang memiliki cerita sendiri tentang kekerasan dalam pacaran. Langkah keempat adalah media selection. Jeffkins juga menegaskan bahwa memilih media adalah sesuatu yang penting, karena seorang PR harus tahu mana media yang efektif untuk digunakan dan mana juga media yang bisa membantu kita untuk kelancaran kampanye yang dibuat. Langkah kelima adalah the budget. Pada saat menentukan budget, kita harus memikirkan budget-budget yang tak terduga, karena pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang terjadi saat kampanye tersebut berlangsung. Langkah terakhir adalah implementation dan control. Langkah ini sangat penting karena jika ada kesalahan pada satu wilayah, maka akan berakibat pada wilayah yang lainnya. Pada tahap ini, evaluasi juga adalah sesuatu yang sangat vital untuk dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat feedback yang masuk, ataupun dengan melihat liputan media yang kita dapat. Sekian presentasi saya hari ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.